Selamat pagi, kita kembali di mata kuliah Sistem dan Bangunan Irigasi. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas perencanaan jaringan irigasi, utamanya dalam perhitungan kebutuhan air di bendung. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara menghitung kebutuhan air di bendung. Untuk memudahkan, saya akan memberikan contoh soal, di mana soalnya adalah hitunglah air pada bendung pada skema di bawah ini atau di slide berikutnya. Jika diketahui kebutuhan air di sawah adalah 1,1 liter per detik per hektar. Kemudian efisiensi irigasi pada saluran tersier 80%, saluran sekunder 90%, dan saluran primer 90%. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu tentang skema jaringan irigasinya. Jadi, dari bendung, dia ke saluran primer Malang, kemudian lanjut ke sekunder-sekun dan sekunder Tanjung. Nah, di sini sudah ada keterangan salurannya, di mana yang biru itu adalah saluran primer, yang merah ke sekunder, dan yang ungu adalah saluran kuarter. Untuk penamaan bangunan, ini disesuaikan dengan nama salurannya. Contohnya adalah di saluran primer Malang, bangunannya ada BM1KN dan BM2KN. BM1KN artinya bangunan Malang 1 kanan, karena dia terletak di kanan. BM2KN, bangunan Malang 2 kanan. Kemudian BS1, artinya bangunan sukun 1, begitu seterusnya. Sedangkan penamaan petanya, nah ini dinamakan sesuai dengan bangunannya. Contohnya pada saat BS2, di sini ada S2KI, jadi S2KI, S2 kanan, S2 kiri, S2KA karena di kanan, dan ada S2T, artinya S2 yang ada di tengah. Kemudian untuk BS1, dia S2KI. Nah, untuk penentuan kiri dan kanan, kita melihat ke hilir, dari hulu ke arah hilir. Jadi yang sebelah kanan dinamakan kanan, yang kiri dinamakan kiri. Untuk memudahkan perhitungan, skemanya dipecah lagi menjadi skema di tiap bangunan. Nah, dalam perencanaan bangunan irigasi, itu kita menghitungnya adalah dari saluran yang paling ujung. Nah, itu di mana di sini pertama bangunan BS2. BS2 itu dia mendapatkan air dari S2. Kemudian dia mengalir ke S2T, S2KA, dan S2KI. Nah, ini nanti debit masing-masing itu kita cari. Begitu juga untuk bangunan-bangunan lainnya. Jadi pemisahan bangunan ini adalah untuk memudahkan kita nanti dalam proses perhitungan. Ini adalah skema bangunan yang lain, BT1, BM2KA, dan BM1KA. Bisa kalian lihat sendiri seperti ini. Nah, selanjutnya, setelah kita membuat skema tiap bangunan, kita bisa menghitung alokasi air pada setiap bangunannya. Nah, ini contohnya adalah alokasi air BS2. Nah, di sini bangunannya adalah BS2. Kita tulis di tabel kotak ini, bangunannya BS2. BS2 ini mengairi peta apa saja? S2KI, S2KA, dan ST. Kemudian luas. Luas dalam hektar ini adalah luasan dalam setiap petaknya, di mana S2T-nya 30 hektar, S2KI-nya 20 hektar, dan ST-nya adalah 30 hektar. Nah, kebutuhan air di sawah, ini kolom 4, 22. Itu dapat dari mana? Dari 20 dikalikan dengan kebutuhan air sawah, yaitu 1,1 liter per detik. Jadi untuk luas hektar 20 hektar, ketemu kebutuhan airnya adalah 22 liter per detik. Nah, kemudian efisiensi kebutuhan air di pintu. Nah, dari S2KI, ini kemudian dia kebutuhan di sawahnya adalah 22 liter. Nah, ini nanti yang kita masukkan di skema tadi. Jadi, skema yang digambar di sini itu adalah skema perbangunan yang tadi, yang di lembar sebelumnya. Kemudian kita lengkapi dengan hasil perhitungan kita. Jadi di peta S2KI kebutuhan airnya adalah 22 liter. Kemudian di pintunya berapa? Di pintunya dia adalah saluran tersier. Nah,
Di sini berarti menjadi 22 dibagi dengan efisiensi tersier 80%. Ketemu 27,5. Begitu juga seterusnya. Setelah perhitungan alokasi air BS2 tadi selesai, kita lanjutkan ke BS1 yang ada di hulu dari BS2. Nah, di sini BS1 itu petaknya hanyalah satu, S1 KI dengan luasan hektar 55 hektar. Tapi kemudian BS1 ini dia mengalir ke BS2 tadi. Nah, BS2 luasan hektarnya berapa? 90 hektar. Ini dari mana? Dari total luasan sawah yang dialiri oleh BS2 tadi. Jadi 90 hektar. Kemudian untuk kebutuhan air di BS1 60,5 ini dari 55 kali 1,1. Jadi ketemunya 60,5 liter per detik. Kemudian di pintunya karena dia tersier dibagi dengan efisiensi tersier. Kemudian perhatikan yang perhitungan di BS2. Kebutuhan air di sawah pada BS2 itu adalah total kebutuhan air di pintu BS2. Jadi total kolom 5 yang ada di halaman 6 atau halaman sebelumnya. Jadi totalnya ada 123,8. Itulah yang kita masukkan di sini. Kemudian untuk kebutuhan air di pintunya itu karena dia termasuk pintu saluran sekunder, maka adalah kebutuhan air total di sawah yang 123,8 liter per detik dibagi dengan efisiensi sekunder yaitu 90%. Ketemunya 137,5. Untuk alokasi air BT2 karena dia terletak paling hilir, maka perhitungannya sama seperti BS2 tadi. Jadi kita lihat petanya, kemudian dihitung kebutuhan di sawahnya dengan dikalikan kebutuhan air di sawah, dan untuk di pintunya dibagi dengan efisiensi tersier karena dia merupakan saluran tersier. Untuk alokasi air BT1 karena dia terletak di hulu dari BT2, maka sama seperti BS1 tadi. Jadi ada dari BT1 dia ke petak mana, kemudian BT2 ini di mana luas hektarannya itu berasal dari total luas BT2, yaitu total kolom 3 yang ada di halaman 8. Kemudian untuk kebutuhan air di sawah itu adalah kebutuhan air di pintu BT2. Totalnya berapa? Jadi bukan yang di sawah ya, tapi yang di pintu BT2. Jadi total kolom 5 yang ada di halaman 8. Kemudian untuk kebutuhan air di pintu adalah total dari ini, kolom 4, dibagi dengan efisiensi sekunder karena salurannya sudah merupakan saluran sekunder. Sekarang kita lanjut ke alokasi air untuk bangunan BM2KN. BM2KN itu merupakan percabangan dari dua sekunder. Nah, di sini dari BM2KN yang satu mengarah ke BS1, kemudian yang satunya ke BT1. Nah, untuk perhitungannya, pertama kita lihat dulu. Dari BM2KN, ini ada peta di situ, M2KNKA, di mana luasnya 65 hektar. Kita hitung kebutuhan air di sawahnya dengan dikalikan 1,1 ketemu 71,5 liter per detik. Kemudian kebutuhan di pintunya, dia dibagi dengan efisiensi tersier, karena ini M2KN itu merupakan saluran tersier, salurannya. Nah, kemudian ada dari petak BS1. Ini artinya luasnya ini adalah luas dari total kolom 3 yang ada di halaman 7. Sedangkan total kebutuhan BS1 adalah kebutuhan air di pintu BS1 yang ada di kolom 5 halaman 7. Sehingga kebutuhan air di pintu pada BS1 itu adalah kebutuhan air dari BS1, pintu BS1 yang dari halaman 7 tadi 213,1 dibagi dengan efisiensi sekunder karena dia sudah masuk saluran sekunder. Begitu juga untuk BT1. Untuk BT1 luas totalnya adalah
luas total kolom 3 yang ada di halaman 9 atau luas total dari bangunan BT1. Kemudian kebutuhan air di sawahnya itu adalah total kebutuhan air di pintu BT1 atau total kolom 5 yang ada di halaman 9. Nah, kemudian kebutuhan air di pintu ini adalah kebutuhan air tadi kolom 4 dibagi dengan efisiensi sekunder. Karena BT1 dan BT2 itu salurannya sudah merupakan saluran sekunder. Sekarang kita akan melanjutkan alokasi air pada bangunan BM1KM. Bangunan BM1KN itu adalah bangunan pertama dari bendung. Nah, BM1KN itu ada peta. Dari BM1KN ini ada peta langsung, yaitu M1KN KA dengan luas area 55 hektar. Menghitungnya langsung karena dia adalah saluran tersier. Dari 55 kali 1,1 ketemu 60,5. 60,5 dibagi efisiensi tersier ketemunya 75,6. Kemudian untuk BM2KN. Nah, ini luas hektarannya adalah total luas BM2KN dari total kolom 3 yang ada di halaman 10. Sedangkan untuk kebutuhan air sawah dari peta BM2KN ini adalah total dari kebutuhan di pintu BM2KN atau total dari kolom 5 yang ada di halaman 10. Di sini totalnya 462,8 liter per detik. Kemudian untuk efisiensinya, karena saluran BM2KN itu sudah merupakan saluran primer, dia ada di saluran primer, maka efisiensinya adalah maka kebutuhan air di pintu BM2KN adalah kebutuhan dari total tadi yang 462,8 dibagi dengan efisiensi saluran primer dibagi dengan 0,9. Ketemunya 514,3 liter per detik. Nah, ini adalah perhitungan terakhirnya, yaitu alokasi air pada bendung. Nah, karena dari bendung, dia bangunannya adalah BM1KN. Jadi langsung kita rekap petanya BM1KN. Luasan hektarnya ini adalah luas total dari kolom 3 yang ada di halaman 11. Jadi ketemunya totalnya adalah 350 hektar. Kemudian total kebutuhan air di sawah itu adalah total kebutuhan air di pintu BM1KN atau total kolom 5 yang ada di halaman 11 tadi sebelumnya. Jadi di sini ketemunya 589,9 liter per detik. Kemudian untuk kebutuhan air di pintu ini artinya sudah kebutuhan air di bendung itu adalah 655,4 liter per detik. Dari mana? Dari 589,9 dibagi dengan efisiensi saluran primer. Nah, dalam perhitungan kebutuhan air pada bendung, kita mulai dari yang paling hilir kemudian maju sampai ke hulu. Apabila ada kesalahan di tengah-tengah, maka kebutuhan air di bendungnya akan salah. Makanya ketelitian ini sangat diperlukan. Jangan sampai ada yang kelewat atau yang salah. Karena begitu ada salah satu di tengah atau di ujung, maka nanti alokasi air pada bendungnya akan salah. Nah, silakan dipelajari. Nah, kalau kalian sudah mengerti dari penjelasan tadi, ini coba kerjakan tugas dari perencanaan jaringan irigasi. Nah, hitunglah kebutuhan air di bendung, sama seperti tadi. Dari gambar skema di bawah ini, jika diketahui kebutuhan air di sawahnya 1,2 liter per detik per hektar. Kemudian efisiensi irigasi pada saluran adalah 80%, untuk tersier, kemudian sekunder 90% dan primer 90%. Gambar skema jaringan irigasinya lengkap dengan saluran primer, sekunder, dan kuarter. Nah, selamat mengerjakan.